Nah, kali ini, oh iya, baru pertama kali ya Miss muncul di video kalian. Nah, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Wulan. Miss Wulan itu ngajar di kelas 1. Miss Wulan nantinya di sini akan melanjutkan Mister Mulis. Kita akan sama-sama belajar PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Oke, kemarin kan bab 1 sudah selesai dibahas bersama dengan Mister Mulis. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas. Oke, coba teman-teman semuanya buka buku PAI-nya, dibuka ya bukunya di bab 2. Nah, anak-anakku, siapa di sini yang sudah melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Nah, ada yang sudah? Alhamdulillah ya, semuanya anak-anak soleh-soleh pondok itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah suatu hal yang wajib. Nah, kalian tahu nggak surat apa yang pasti selalu dibaca ketika kita menunaikan sholat? Nah, ada yang tahu? Iya betul, ada surat Al-Fatihah. Oke, jadi di bab 2 ini yang pertama kita akan mempelajari tentang surat Al-Fatihah dulu. Nah, surat Al-Fatihah adalah surat yang terdiri dari 7 ayat, yang artinya adalah pembukaan. Apa anak-anak? Apa artinya? Pembukaan, betul ya. Oke. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang selalu dibaca ketika kita menunaikan sholat. Selalu dibaca pada waktu sholat. Coba deh kalian ingat-ingat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Coba kalian ingat-ingat di rakaat pertama, kedua, ketiga pasti ada surat Al-Fatihah. Kemudian sholat isya, zuhur, asar kan ada 4 rakaat. Pasti semuanya ada surat Al-Fatihahnya. Begitu juga dengan sholat subuh atau sholat sunnah yang lainnya, sholat duha contohnya juga pasti ada surat Al-Fatihahnya. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu selalu dibaca pada waktu sholat ya anak-anak ya. Oke, terus ingat lagi tadi apa artinya surat Al-Fatihah itu? Ya, surat Al-Fatihah adalah artinya pembukaan, terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang pertama dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian membuka Al-Quran, yang pertama dilihat adalah surat Al-Fatihah. Oke, kemudian lanjut ya. Nah, Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Apa itu artinya Ummul Quran? Nah, Ummul Quran itu artinya adalah induk dari Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Di mana? Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Oke. Jadi ingat-ingat kalau surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Kita akan belajar membaca surat Al-Fatihah. Yuk, sekarang kita simak dan teman-teman ikutin ya rekaman dari Mr. Irfan ini. Oke, selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bagaimana anak-anakku? Tadi sudah kan mengikuti Mr. Irfan membaca
Bisa kan semuanya? Ya, kita harus bisa membaca surat Al-Fatihah ya. Karena surat Al-Fatihah selalu kita pakai dalam menjalankan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Nah, pesan-pesannya itu ada 3 yang akan disampaikan. Pak aja. Nah, yang pertama adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, kita selalu menyebut nama Allah dengan membaca basmalah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ke dalam ayat 1 dalam surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, tentunya kita akan selalu menyebut nama Allah di dalam basmalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita selalu bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Nah, hamdalah itu ada di ayat selanjutnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita selalu mengucap hamdalah dan selalu bersyukur dengan karunia yang telah Allah kasih kepada kita. Kemudian pesan yang ketiga adalah kita itu hanya menyembah dan meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Ingat ya teman-teman, kita meminta pertolongan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian Miss mau nanya nih, basmalah itu apa sih? Ada yang tahu nggak basmalah? Ya, jadi Miss kasih tahu nih ya, basmalah adalah bismillah yang bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa anak-anak? Basmalah itu ya, jadi basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau hamdalah itu apa teman-teman? Ya, hamdalah adalah alhamdulillah yang bunyinya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita harus terbiasa membaca basmalah. Kapan aja kita harus membaca basmalah? Nih, ketika kita mau berangkat sekolah, kita harus membaca basmalah agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingin makan dan minum, jangan lupa kita juga membaca basmalah dan juga doa mau makan. Oke? Kemudian ketika kita mau belajar, kita juga sebisa mungkin mengucapkan basmalah. Nah, kemudian sebelum kita tidur juga kita harus membaca basmalah. Begitu teman-teman, paham? Oke. Baik, sampai sini penjelasan dari Miss Wulan. Sebelumnya Miss Wulan akan memberikan sedikit pesan, yaitu segala kegiatan yang baik dimulai dengan membaca basmalah nantinya pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini belajar PAI-nya. Sekian dari Miss Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.